Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita masuk kepada TOEFL Strategy, yaitu bagian structure. Kita akan ngebahas tentang materi adjective clause. Jadi adjective clause ini cukup sering keluar dalam materi structure ataupun bagian structure di ujian TOEFL. Nah, biasanya materi ini bisa kita temukan di fill the blank ataupun di written. Nah, yang perlu kita ketahui adalah adjective clause itu adalah merupakan anak kalimat dari yang namanya complex sentence. Jadi ingat, complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari satu induk kalimat atau main clause dan lebih dari satu atau satu subordinate clause. Jadi subordinate clause-nya bisa satu atau bisa lebih dari satu. Nah, salah satu subordinate clause-nya atau anak kalimatnya adalah adjective clause. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa ditonton video adjective clause-nya ya. Nah, complex sentence yang dengan anak kalimatnya adjective clause itu, contohnya, coba perhatikan, di sini ada dua kata kerja is dengan got, oke? Nah, kemudian ada konektornya yaitu which. Is subjeknya the nurse dan got adalah subjeknya which. Jadi di sini which selain sebagai konektor untuk menghubungkan dua klausa, yaitu si main clause dan si adjective clause-nya, dia juga berfungsi sebagai subjek di adjective clause-nya. Jadi yang adjective clause-nya adalah which got injured dan main clause-nya adalah the nurse is checking my leg. Nah, coba perhatikan, nah itu satu anak kalimatnya. Sekarang kita akan melihat dengan dua anak kalimat. The nurse who is beautiful is checking my leg which got injured. Coba perhatikan, ada dua anak kalimat di situ, which got injured sama who is beautiful. Yang pasti kalau dalam complex sentence, yang anak kalimat selalu diawali dengan konektor. Nah, berarti induk kalimatnya adalah the nurse is checking my leg. Oke, jadi ini adalah complex sentence di mana induk kalimatnya hanya satu dan anak kalimatnya bisa satu atau lebih dari satu. Nah, si anak kalimatnya adalah adjective clause. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah kalau ada dalam kalimat itu dua kata kerja, maka kita akan menemukan dua subjek. Nah, dan kalau ada dua subjek dan dua verb, berarti itu adalah klausa. Ada dua klausa di mana kalau dalam kasus complex sentence, klausa yang pertamanya biasanya adalah induk kalimat dan keduanya adalah anak kalimat. Tapi ini posisinya bisa saja induk kalimatnya tidak selalu depan ya. Nah, tapi untuk contoh yang adjective clause, induk kalimatnya memang rata-rata letaknya selalu di awal kalimat. Nah, berbeda dengan compound kemarin yang sudah kita bahas, kalau compound tuh semua dua-duanya adalah independent clause. Sementara kalau dalam complex sentence hanya satu independent clause-nya, yaitu main clause-nya. Jadi istilah lain independent clause adalah main clause, dan selebihnya adalah dependent clause atau subordinate clause. Anak kalimat bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, kalau ada dua klausa dalam kalimat, maka kita membutuhkan yang namanya konektor. Konektor akan kita temukan di klausa yang dependennya atau anak kalimatnya atau subordinate clause-nya. Jadi itu penanda bagi kita bahwa kalau kalimat itu diawali dengan konektor, maka dia adalah anak kalimat dalam complex sentence. Nah, sekarang kita akan ngebahas apa saja atau kita recap kembali apa saja konektor yang ada di anak kalimat adjective clause. Konektornya adalah who, whom, which, where, when, dan whose. Nah, yang perlu kita ingat bahwa, jadi ini cara gampang mengingatnya, yang namanya konektor si adjective clause ini, dia WH question ya, tapi tidak semua WH question, cuman who, whom, which, where, dan when. Semuanya bisa digantikan oleh that kecuali whose. Jadi ingat, who, whom, which, where, dan when bisa digantikan oleh that, tapi tidak dengan whose, karena whose menyatakan kepemilikan. Dan kemudian yang kedua yang harus kita pahami atau kita ingat adalah konektor dari adjective clause akan selalu kita temukan setelah kata benda. Jadi sebelum who dan whom, kata benda yang akan kita temukan adalah
noun person. Dan kita juga harus ingat pola setelahnya. Apa perbedaan who dan whom? Jadi kalau who itu biasanya kita akan temukan verb setelahnya. Nah, berarti di sana who selain sebagai konektor juga sebagai subjek untuk verbnya. Sementara whom biasanya kita akan temukan setelahnya subjek dan verb. Untuk konektor which kita akan temukan yang namanya noun thing. Dan setelah which bisa optional, bisa verb saja, berarti which di sana sebagai subjek, atau bisa subjek dan verb. Sementara untuk where, sebelumnya kita akan temukan noun place, noun yang merujuk ke tempat, atau sebelum when kita temukan noun yang merujuk ke waktu, dan sebelum whose kita akan temukan semua noun. Terserah nounnya apa saja, tapi pernyataannya menyatakan kepemilikan. Dan setelah where dan when dan whose kita akan temukan yang namanya subjek dan verb. Jadi ingat, connector adjective clause cuman that, who, whom, which, where, when, dan whose. Semuanya bisa digantikan oleh that kecuali whose. Sebelumnya adalah kata benda. Setelahnya optional bisa verb, bisa subjek dan verb. Yang setelahnya bisa verb adalah who dan which. Masalah yang akan kita temukan di bagian TOEFL itu terkait dengan adjective clause adalah kalau di fill the blank kita akan temukan bahwa akan ada missing connector, incomplete main clause, incomplete adjective clause, missing main clause, dan missing adjective clause. Di written juga akan kita temukan yang namanya adjective clause ini. Jadi, kalau misalnya ada konektor dari adjective clause di garis bawahi, maka akan ada dua kesalahan. Yang pertama, incorrect use of connector dan double connector. Nah, kita akan bahas satu persatu contohnya. Kita akan bahas fill the blank dulu. Yang perlu kita ingat untuk bisa menjawab permasalahan terkait missing connector, incomplete main clause, incomplete adjective clause, missing main clause, missing adjective clause, kita harus paham sekali dengan yang namanya apa saja konektor dari adjective clause. Jadi kita recap kembali, konektornya ada that, who, whom, which, where, dan when, dan whose. Dan ingat, whose menyatakan kepemilikan. Dan kita juga harus tahu polanya bahwa kalau ada konektor, kita akan menemukan dua kata kerja dalam kalimat, dua subjek, berarti kalimat itu ada independent dan dependent clause. Jadi, kita akan tahu bahwa kalimat itu missing connector kalau ada dua kata kerja dan dua subjek dalam kalimat. Kita tahu kalau ada incomplete main clause kalau misalnya memang ada dua verb tapi subjeknya baru satu. Begitu juga dengan incomplete adjective clause. Kita akan tahu bahwa ada missing main clause atau missing adjective clause ketika di option semuanya yang kita lihat ada kata kerjanya. Misalnya di soalnya sudah ada kata kerja nih. Setelah di option ada kata kerja lagi. Oh, berarti ini ada mungkin missing main clause-nya atau missing adjective clause-nya. Contohnya soal berikut, coba perhatikan. Kita langsung cari, jadi kalau ketemu soal fill the blank, yang pertama kita cari, apalagi kalau soalnya panjang, adalah kata kerja. Kata kerja dalam kalimat ini ada dua, yaitu is dan has been. Maka, kita tahu bahwa ini kalimat pasti butuh konektor. Is belum punya subjek, has been belum punya subjek. Kalau yang berpikir has been itu subjeknya adalah on the table, ingat, kalau diawali dengan on, preposition tidak bisa menjadi subjek, maka kalimat ini belum punya konektor dan juga subjek. Kita akan cari option yang berpola konektor dan subjek. Di sini ada yang ada konektornya, yaitu bravo. Ya udah, berarti jawabannya adalah bravo. Nah, ini masalahnya adalah missing konektor atau bisa juga incomplete main clause. Jadi main clause-nya nggak lengkap. Yang kedua, coba kita langsung lihat kata kerja. Kata kerjanya di sini cuma satu, yaitu live dengan subjek spesies. Nah, sebenarnya udah lengkap kan? Kemudian kita lihat option. Ternyata di option semuanya pakai kata kerja. Oh, ini berarti kemungkinan kita perlu klausa satu lagi. Nah, kalau kita membutuhkan klausa satu lagi, kita akan membutuhkan satu subjek, satu verb plus konektor. Kita lihat susunan di sini yang ada konektornya cuman Bravo dan Charlie. Tapi kalau Charlie konektornya ada, tapi tidak ada verb ataupun subjek. Maka jawabannya di sini adalah Bravo.
Oke, ini masalahnya missing adjective clause. Nah, yang ketiga, coba perhatikan di sini ada verbnya introduce dan subjeknya brothers. Cuman satu subjek, satu verb, sebenarnya udah lengkap. Tapi ternyata di option lagi-lagi kita ngeliat semuanya memakai kata kerja. Maka kita akan membutuhkan konektor. Oke, konektor. Jadi ini berarti ada klausa yang hilang nih. Konektor subjek dan verb. Yang ada konektor subjek dan verbnya sebenarnya ada Bravo dan Charlie. Charlie, si that itu, ingat dia bisa menggantikan apa saja, otomatis dia bisa juga menjadi konektor sekaligus subjek. Nah, bagaimana kita memilih antara Bravo dan Charlie tanpa harus menerjemahkan? Nah, ingat, kalau kita memakai subjek setelah konektor, maka benda setelah si konektor itu dan sebelumnya pasti berbeda. Nah, kalau kita isi Bravo, maka it itu kan mengacunya ke plan juga. Jadi itu pemborosan, double jadinya. Maka kita jawabnya adalah Charlie. Nah, ini masih missing adjective clause. Berikutnya, kita lihat di sini ada kata kerjanya dua, selected sama was. Udah lengkap dong. Nah, she was, kemungkinan subjeknya adalah the gift. Dan selected kemungkinan which. Nah, kita ngisi yang titik-titik ini apa? Kita lihat dulu optionnya. Kita belum tahu, kemungkinan to be atau subjek. Oh ya, subjeknya belum ada karena setelah which bisa subjek, bisa verb ya. Nah, ternyata tidak ada to be, maka pastinya subjek. Yang bisa jadi subjek dalam kalimat adalah Bravo dan Delta. Tapi kalau Bravo, that itu kan benda mati, tidak mungkin dia memilih. Jadi kemungkinan benda orang yaitu the parents. Maka jawabannya the parents. Ini adalah incomplete adjective clause. Contoh lainnya kita lihat di sini, ini ada konektor, ada kata kerja satu, tapi kata kerja baru satu, kita butuh satu lagi. Berarti yang satu lagi ini kemungkinan kata kerja di main clause, karena which is ini adalah adjective clause. Maka kita butuh kata kerja untuk timur-timur. Kita akan mencari yang kata kerja di sini. Ternyata kata kerja di sini cuma delta. Charlie bukan kata kerja ya. Jadi kalau verb ing kalau tanpa to be-nya dia bukan kata kerja. Maka jawabannya di sini adalah delta. Inilah yang incomplete main clause. Jadi ingat, intinya adalah kita harus tahu berapa verbnya dan apa yang dibutuhkan dalam kalimat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari soal yang tadi. Misalnya kapan setelah konektor which itu kita butuh subjek atau tidak gitu ya. Nah, perhatikan ketika tidak ada subjek setelah which, maka bendanya sama. My house which is big, big itu ya my house itu is located in the downtown. Nah, kita akan memakai subjek setelah which kalau bendanya berbeda. My house which I live in now is big. Begitu juga dengan who dan whom. Kenapa setelah who tidak ada subjek? Karena memang who-nya atau is-nya itu masih orang yang sama. My sister who is a teacher. Jadi kalau kita pakai my sister who she is a teacher, itu double jadinya. Kan dia tetap merujuk ke my sister. My sister whom I admire. Nah, itu beda orangnya. Oke. Nah, jadi ingat, kita akan pakai subjek setelah which kalau memang orangnya bendanya, maksudnya bukan cuma orang, bendanya sebelum dan sesudah si konektornya berbeda. Kalau sama saja, kita tidak perlu pakai subjek lagi. Sekarang yang written expression. Dalam written expression, kalau ada konektor di garis bawahi, kita langsung ngeh nih bahwa kesalahannya mungkin incorrect use of connector atau ada double connector. Jadi ingat, konektor dari adjective clause adalah that, who, whom, which, where, when, dan whose. Dan ingat, kalau ini di garis bawahi, masalahnya cuma dua, incorrect use of connector atau double connector. Contohnya, di sini ada which di garis bawahi. Ingat, kalau ada which di garis bawahi, kalau dalam written expression kita harus melihat kiri dan kanan. Setelah kita tahu which itu apa, dia adalah konektor. Dia adalah konektor dari adjective clause karena letaknya setelah kata benda Malaysian. Nah, kita cek, Malaysian adalah orang, which untuk menjelaskan benda mati. Nah, di situ salahnya. Jadi harusnya which itu adalah who.
Yang kedua, which, kita lihat di garis bawahi, kita tahu bahwa which ini adalah connector adjective clause karena letaknya setelah bridge, jembatan. Dan bridge memang kata benda, cocok dengan si which-nya. Sekarang kita cek, kalau pakai which pasti kata kerjanya harus dua. Kita cek kata kerjanya, ada was satu, was built, dan ada was yang kedua. Tapi sebelum was yang kedua itu ada who. Nah, di sini double connector. Ingat, dua connector berarti harus 3 verbnya. Tapi dalam kalimat ini verbnya cuma 2. Maka ada yang berlebih. Oke. Berhubung which yang di garis bawahi, ya udah which-nya yang salah. Oke, jadi ingat, adjective clause bisa kita temukan baik di fill the blank ataupun di written. Di fill the blank masalahnya missing connector atau tidak lengkap adjective atau main clause-nya. Di written, kalau konektornya di garis bawahi, maka kesalahannya mungkin tidak tepat penggunanya. Misalnya ketika dia menerangkan benda orang harusnya pakai who, dipakainya which. Atau ada double connector. Ingat, double connector bisa kita ketahui dengan rumus 2 verb 1 konektor, 3 verb 2 konektor. Okay, I think that's all. Thank you. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.